Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Polres Ogan Komering Ilir siagakan personil di SPBU, tertibkan antrean kendaraan yang sebabkan kemacetan. Sepekan terakhir, harga minyak goreng kemasan berangsur-angsur turun di kota Palembang. Stok melimpah dan pembelian tidak lagi dibatasi. Saung Bambu Pelangi Kenten, salah satu rekomendasi lokasi wisata bersama keluarga di Kabupaten Banyuasin. Seorang warga kurang mampu di Kecamatan Buai, Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur hidup dalam kondisi memprihatinkan. Mereka tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Rumah tua inilah yang menjadi tempat tinggal Siti Jubaidah bersama anak dan menantunya. Rumah tua berbahan utama kayu ini telah lapuk. Bahkan di saat hujan turun, rumah berukuran 6 kali 5 meter berlantaikan tanah ini bocor digenangi air. Warga desa Srikaton, Kecamatan Buai, Madang Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur ini hidup dengan kondisi memprihatinkan. Untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, janda berusia 60 tahun ini harus bekerja secara serabutan. Mulai dari membuat sapu lidi, menjadi buruh tanam, hingga menjadi buruh padi dengan upah tidak lebih dari 20.000 per harinya. Ironisnya, meski kondisinya sangat memprihatinkan, namun Siti Jubaidah tidak pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah setempat. Ya, cari sapu, buruh tandur, buruh padi. Ya, paling 15.000, 20.000. Bantuan apa yang sudah dikasih oleh pemerintah? Belum pernah dapat bantuan sama sekali, Pak. Sembako pun ya. Harapan apa, Bu? Harapan Ibu? Harapannya ya kepengen seperti temannya, dapat bantuan dari pemerintah, baik pun sembako atau PKH atau bansos, tapi sama sekali nggak pernah, Pak. Sama sekali nggak pernah dapat, Bu, ya? Nggak pernah. Di tengah ekonomi yang serba kekurangan, Siti Jubaidah berharap dirinya mendapatkan bantuan dari pemerintah Kabupaten Oku Timur seperti warga desa Srikaton lainnya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Harga minyak goreng kemasan berangsur-angsur turun di kota Palembang. 1 liter minyak goreng kemasan dijual dengan harga Rp16.000. Ketersediaan minyak goreng di tingkat pengecer pun berlimpah. Minyak goreng kemasan yang sempat mengalami kelangkaan dan dijual dengan harga Rp22.000 per liter, kini berangsur-angsur mulai turun. Di pasar 10 Uluk Palembang, minyak goreng kemasan dijual Rp16.000 per liternya. Turunnya harga minyak goreng kemasan ini telah berlangsung sejak 1 minggu terakhir. Warga yang ingin membeli minyak goreng saat ini tidak dibatasi jumlahnya oleh pedagang. Bahkan warga tidak perlu lagi menyerahkan fotokopi KTP untuk membeli minyak goreng. Menurut pedagang, sejak mengalami penurunan harga, stok minyak goreng di tingkat pengecer berlimpah. Untuk sekarang normal di harga 16.000 1 liternya. Untuk sekarang nggak ada kelangkaan, normal-normal saja. Harapan kedepannya ya minyak ya lebih murah lagi, kalau bisa di angka 13.000 per 1 liternya. Belinya nggak pakai KTP lagi. Karena harga minyak masih 15.000, kemarin kan tinggi nih. Susah lah nyari minyaknya yuk. Kalau sekarang minyak untuk kemasan mudah ya. Nggak perlu pakai KTP sejak kakak kemarin. Oke. Turunnya harga minyak goreng kemasan ini membuat daya beli masyarakat mulai meningkat. Meski demikian, baik pedagang maupun pembeli berharap harga minyak goreng kemasan dapat kembali turun di harga normal, yaitu Rp13.000 per liternya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Libur akhir pekan biasanya dimanfaatkan warga dengan mengunjungi tempat wisata bersama keluarga. Di Kabupaten Banyuasin, Saung Bambu Pelangi Kenten menjadi lokasi wisata yang paling favorit saat akhir pekan. Tempat wisata keluarga ini menyajikan konsep suasana pedesaan.
Wisata Saung Bambu Pelangi Kenten yang berada di kawasan Kenten Laut Banyuasin ini sejak dibuka pada awal tahun 2022 lalu selalu ramai pengunjung. Mereka yang datang biasanya di akhir pekan, memanfaatkan libur bersama keluarga maupun kerabat. Pengunjung yang datang tidak hanya berasal dari Kabupaten Banyuasin, namun ada juga yang datang dari luar daerah seperti Palembang, Sekayu, Prabu Mulih, Indralaya, dan Kayu Agung. Di lokasi wisata ini pengunjung dapat menikmati suasana alam segar layaknya suasana alam pedesaan. Apalagi di dalam lokasi disediakan deretan saung di pinggir kolam yang dapat digunakan pengunjung bersantai bersama. Bagi yang suka uji adrenalin juga disediakan fasilitas lain berupa arena bermain motor roda 4. Sementara bagi yang ingin sekedar berkeliling dengan santai, healing lepas rutinitas sehari-hari, ada dapat bermain becak mini, skuter, dan perahu dayung bersama keluarga atau teman. Nah, ada wahana khusus bagi pengunjung yang hobi memancing ikan. Bahkan pengelola menyediakan persewaan alat pancing, jadi Anda tidak perlu repot membawanya dari rumah. Pengunjung merasa dimanjakan di tempat ini. Harga tiket masuknya terjangkau, Rp15.000 untuk pengunjung dewasa dan Rp10.000 untuk anak-anak. Namun bagi Anda yang ingin menikmati arena permainan, akan dikenakan biaya tambahan sesuai dengan wahana masing-masing. Banyak tempat arena bermain. Wahananya ada untuk ATV, ada yang hobi mancing, ada arena untuk ada tempat mancing. Untuk keluarga bisa di pondok-pondok itu, untuk spot foto juga bagus. Cuma pengen rekreasi sih. Iya. Ini yang dibawa siapa-siapa aja, Pak? Nah, ini anak nih. Anak Sama keluarga ya? nah, sama keluarga lah pokoknya. Rame-rame. Udah sering sini? Baru pertama kali, Pak. Bagus, Pak. Tempatnya asik. Cocok buat keluarga. Karena menjadi pilihan berwisata untuk keluarga, Saung Bambu Pelangi ini kerap diserbu pengunjung saat akhir pekan atau pada hari libur nasional. Yang pertama tuh skuter, becak, motor ATV, perahu dayung, perahu bebek, sama speedboat. Oh, untuk ini, TV ini berapa unit? Kalau ATV ini ada 7 motor unit. Iya. Satu motor harganya Rp30.000 per 10 menit. Pengunjungnya dari mana aja selain? Macam-macam ada dari Jawa, Oh, ada Prabu Mulih, ada juga ya dari Jawa ada ya? ya. Dari Jawa, Gitu dari ya? luar Palembang. Dari luar Palembang. Dari biasanya posisi tanggal merah, Sabtu sama Minggu. Oh, yang rame ya? Pengunjung pun kerap memanfaatkan lokasi wisata ini untuk bersantap siang bersama keluarga dengan menu makanan yang telah mereka siapkan dari rumah masing-masing. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. 8 pesawat tempur jenis F-16 dari Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau ikuti latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti tahun 2022 di Palembang. Latihan diharapkan menumbuhkan kepekaan terhadap ancaman kedaulatan Indonesia. Kedatangan rombongan dengan kekuatan 88 personil dari Skadron Udara 16 Lanut Rosmin Nurjadin Pekanbaru Riau disambut langsung oleh Komandan Lanut Sri Mulyono Herlambang, Kolonel Penerbang Sigit Gatot Prasetyo di Base Ops Pangkalan TNI AU Lanut Sri Mulyono Herlambang, Palembang. Skadron 16 dengan 8 pesawat tempur F-16 akan mengikuti latihan Matra Udara 2 Jalak Sakti Kopsut 1, Harda Maruta 1, dan Gaoi Jaya Kopaskia tahun 2022 yang berlangsung tanggal 28 Agustus hingga 30 Agustus. Hal ini sangat penting dikarenakan tingkat ancaman dan tingkat gangguan yang ada di Kopsut 1 ini cukup dinamis dan eskalasinya cukup tinggi, sehingga diperlukan adanya satu latihan untuk mengukur bagaimana kesiapan operasional itu nantinya akan mempengaruhi kita bekerja sama, berkoordinasi, dan melaksanakan tugas-tugas untuk mendukung Kogab Wilhan 1 nantinya. Semua kegiatan ini ada di bawah kendali daripada Kopsut 1, yang saat ini Kopsut 1 itu ada di bawah Kops Utnas. Untuk kegiatan latihan sendiri sudah dilaksanakan secara gladi posko, dilaksanakan dari tanggal 25 sampai dengan 28, kemudian dilanjutkan manuver lapangan, yaitu tanggal 28 sampai dengan tanggal 30.
Sesuai skenario latihan Jalak Sakti tahun 2022, latihan ini Skadut 16 Lanut Rusmin Nurjadin Pekanbaru mendapat tugas menghalau serangan musuh dan menghancurkan target di daratan. 8 pesawat F-16 dengan kekuatan 88 personil rencananya akan terbang dari satu tempat ke tempat lain untuk menghancurkan target di permukaan di daerah Lampung. Jadi dalam kegiatan Jalak Sakti tahun ini, Skadron 16 yang mengoperasikan F-16 diberikan beberapa tugas untuk pelaksanaan misi, antara lain adalah misi air-to-air dalam rangka menghalau serangan musuh dari udara maupun air-to-ground atau menghancurkan sasaran-sasaran darat. Sasaran-sasaran tersebut sudah dipilih untuk dihancurkan oleh F-16, beberapa bentuk sasaran maupun ukuran memang disediakan untuk mengukur bagaimana tingkat latihan F-16 selama ini untuk dipraktekkan pada saat Jalak Sakti ini. Melalui latihan yang baik, diharapkan personil dapat lebih peka terhadap ancaman, gangguan maupun penguasaan wilayah kedaulatan Indonesia. Januar Ihrom melaporkan dari Kota Palembang. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.